Kita ke informasi pertama, Saudara. Kepala Negara Tahta Suci Vatikan Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam pertemuan kenegaraan di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo menyambut langsung Kepala Negara Tahta Suci Vatikan sekaligus pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia Paus Fransiskus di Istana Kepresidenan. Presiden dan Paus Fransiskus kemudian berjalan beriringan untuk berdialog di beranda. Saya bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan masyarakat sipil dan perwakilan diplomatik. Dalam pidatonya di Istana Negara, Saudara, Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus menyampaikan kekagumannya terhadap Indonesia. Indonesia dinilai sebagai negara yang bisa menyatukan berbagai perbedaan dengan berpegang teguh pada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Eminentissimi signori cardinali, signori vescovi, illustri rappresentanti delle società religiose, dei gruppi religiosi, di diverse religioni, illustri rappresentanti della società civile, membri del corpo diplomatico. Ringrazio cordialmente lei, signor Presidente, per il gradito invito a visitare il Paese e per le sue gentili parole di saluto. E rivolgo al Presidente eletto il mio più sentito augurio per un fruttuoso lavoro al servizio dell'Indonesia, immenso arcipelago di migliaia e migliaia di isole bagnate dal mare che collega l'Asia e l'Oceania. Si potrebbe quasi affermare che come l'oceano è l'elemento naturale che unisce tutte le isole indonesiane, così il mutuo rispetto per le specifiche caratteristiche culturali, etniche, linguistiche e religiose di tutti i gruppi umani di cui si compone l'Indonesia è il tessuto connettivo, è il tessuto indispensabile a rendere unito e fiero il popolo indonesiano. Il vostro motto nazionale, Bhinneka Tunggal Ika, uniti nella diversità, letteralmente molti ma uno, manifesta bene questa realtà multiforme di popoli diversi, saldamente uniti in una sola nazione. Usai dari pertemuan di Istana, Paus Fransiskus dijadwalkan akan bertemu dengan para pastor Yesuit di Kedutaan Besar Vatikan. Pertemuan berjalan secara tertutup dan ini menjadi pertemuan yang bersejarah karena Paus Fransiskus merupakan paus pertama yang berasal dari Serikat Yesuit. Lebih lengkap tentang pertemuan kenegaraan Paus Fransiskus dengan Presiden Joko Widodo dan agenda Paus Fransiskus pada hari ini, kita akan tanyakan langsung pada dua rekan jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia di Istana Merdeka dan Fedriska Ananda di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Kita akan ke Dipo terlebih dahulu. Dipo, Paus Fransiskus dan juga Presiden Joko Widodo tadi sudah menyampaikan pidato kenegaraan. Apa poin-poin penting dari pidato kedua pemimpin negara ini? Ya, yang pertama harus digarisbawahi, Bella, ini adalah momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Paus Fransiskus ini datang begitu ya ke Istana Kepresidenan Jakarta dan bertemu secara langsung, tadi juga disambut secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ada sejumlah agenda, sebelum saya menjawab pertanyaan tapi ada sejumlah agenda yang tadi juga sempat dilakukan oleh keduanya. Yang pertama tadi ketika Paus Fransiskus tiba di Istana, disambut secara langsung oleh Presiden, ada sesi foto bersama juga di sana. Kemudian juga bahkan tadi Paus Fransiskus ini sempat bersalaman dan juga bertemu secara langsung oleh
Presiden terpilih Prabowo Subianto di depan Istana Merdeka Jakarta. Setelah itu ada sejumlah agenda, salah satunya adalah pembicaraan empat mata yang kemudian dilakukan di veranda ataupun bagian belakang dari Istana Merdeka Jakarta. Barulah selanjutnya mereka berdua, tokoh ini, menuju ke Istana Negara untuk menyampaikan pidatonya. Untuk menjawab pertanyaan Anda, memang ada sejumlah poin yang kemudian tadi sempat juga disampaikan oleh kedua belah pihak. Yang pertama, Presiden Joko Widodo juga tentu mengucapkan terima kasih karena pada akhirnya Paus Fransiskus ini datang ke Indonesia memenuhi undangan pemerintah Indonesia, karena tentu sebelumnya Paus Fransiskus juga sempat diagendakan hadir di Indonesia tetapi terkendala pandemi COVID-19. Itu yang kemudian pertama kali digarisbawahi oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian juga dibahas soal begitu banyaknya keberagaman dan juga perbedaan di Indonesia. Ada 714 suku, bangsa, etnis di Indonesia, kemudian juga ada 17.000 pulau. Nah, ini yang kemudian digarisbawahi oleh Presiden bahwa perbedaan adalah anugerah, toleransi adalah ufuk persatuan dan perdamaian dari sebuah negara yang tentu dijunjung tinggi oleh Indonesia. Nah, tidak hanya itu, Presiden juga mengapresiasi Vatikan yang kemudian mengambil langkah untuk tetap mendorong perdamaian, khususnya adalah terkait dengan perang yang kemudian terjadi di Palestina. Begitu ada two-state solution juga yang kemudian didorong oleh pemerintah Indonesia dan juga Vatikan. Ini yang kemudian menjadi pembahasan dalam pidato yang kemudian disampaikan oleh Presiden. Tidak jauh berbeda, ini kali pertama Paus Fransiskus menyampaikan pernyataan resminya setelah tiba di Indonesia. Tadi ada juga sejumlah poin yang kemudian sempat kami garis bawahi. Tentu yang pertama adalah ucapan terima kasih karena penyambutan yang begitu hangat, kata sambutan yang begitu hangat yang diterima Paus Fransiskus saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahkan Paus juga sempat menyinggung sejumlah hal terkait Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang menurutnya perdamaian adalah sebuah modal gitu ya untuk kemudian betul-betul berakar dari bagaimana kemudian sebuah bangsa ini menghargai sebuah perbedaan. Tidak hanya itu, Paus Fransiskus juga sempat menyinggung soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana tadi Paus seperti mengajak kita semua, para hadirin yang kemudian tadi ada di Istana Negara, untuk kemudian mengingat kembali sejarah indah terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan pilihan demokratis menuju kemerdekaan yang kemudian disuarakan oleh Indonesia pada tahun 1945 ini juga berbanding lurus dengan apa yang kemudian digaungkan oleh Vatikan pada tahun 1947, menjadi satu dari 10 negara yang kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Ada juga pembahasan soal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian merujuk kepada berkat Allah. Ini juga yang tadi kemudian disampaikan oleh Paus Fransiskus, dan beberapa di antaranya lagi adalah terkait dengan keadilan sosial sebagai pondasi tataran internasional yang tentu diinginkan oleh seluruh dunia. Itu adalah sejumlah hal, Bella dan juga saudara, yang kemudian tadi dibahas oleh Paus Fransiskus. Tentu ketika pertama kali tiba di istana ada suasana haru, suasana yang menggembirakan. Bahkan tadi kami ataupun kita semua sempat melihat bagaimana kemudian anak-anak juga bersuka cita saat menerima kedatangan Paus Fransiskus di istana. Tentu akan ada sejumlah agenda lagi yang kemudian dilakukan Paus Fransiskus pada hari ini, karena nanti juga sampai tanggal 6 September Paus Fransiskus akan menyapa masyarakat Indonesia, Bella. Baik, terima kasih Dipo Nurbahagia. Kita akan menuju ke Fedriska Ananda di Kedutaan Besar Vatikan. Fedriska, setelah dari istana, Paus Fransiskus melakukan pertemuan pribadi dengan para pastor Yesuit di Kedutaan Besar. Apa agenda pertemuan hari ini dan apa agenda Paus untuk sore hari nanti? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pimpinan tertinggi dari Gereja Katolik, Paus Fransiskus tadi baru saja kembali ke Kedutaan Besar Vatikan yang tepat berada di Jalan Medan Merdeka Gambir untuk melakukan pertemuan dengan anggota Serikat Yesus di ruangan Apostolik Nusantara ataupun di dalam gedung dari Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia, di mana pertemuan ini berjalan tertutup dan bahkan kami pun yang memiliki ID tidak bisa juga mengikuti jalannya pertemuan ini karena memang ini pertemuan antar para imam ataupun tokoh Katolik di Indonesia. Nah, agenda ini tadi berjalan pada pukul 11.30 dan saat ini masih berlangsung pertemuan di dalam Kedutaan Besar Tahta Suci Vatikan yang ada di Gambir, dan kemudian tadi kami juga kami juga memantau begitu ya
dari para tokoh agama Katolik ini juga tadi sudah masuk terlebih dahulu ke gedung kedutaan untuk bersiap bertemu dengan Paus. Apa sebetulnya Serikat Yesus yang saat ini tengah dilakukan pertemuan bersama dengan Paus Fransiskus? Ini adalah merupakan ordo para imam. Ini memang cukup umum begitu ya di antara kalangan para rohaniawan, dan kemudian salah satu tokoh dari Serikat Yesus yang ada di Indonesia ini adalah Romo Magnis, di mana tadi kami juga memantau begitu Romo Magnis juga hadir, di mana Romo Magnis ini merupakan seorang tokoh agama, filsafat, dan juga guru besar begitu ya, seorang guru yang kemudian juga ikut bertemu dengan Paus pada hari ini. Nanti setelah usai pertemuan dengan para anggota Serikat Yesus, ini Paus Fransiskus akan beristirahat terlebih dahulu. Agendanya kami terima ini akan beristirahat sampai pukul 3 ataupun setengah 4 sore sebelum akhirnya Paus Fransiskus akan melakukan pertemuan dengan para tokoh agama, rohaniawan, pastor, dan juga para biarawati begitu di gereja katedral yang tidak jauh letaknya dari Kedutaan Besar Vatikan yang ada di Gambir. Selanjutnya setelah dilakukan pertemuan ini kemudian barangkali Paus juga akan berbicara begitu terkait dengan agenda besar pada esok hari, yakni Misa Agung yang akan dilaksanakan di gedung di Gelora Bung Karno yang akan dilaksanakan pada esok hari. Bella. Sudah ada 2 pertemuan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Pertama tadi adalah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, lalu diiringi dengan pertemuan dengan para Serikat Yesuit yang sedang berlangsung saat ini, dan nanti akan ada agenda pertemuan Paus Fransiskus dengan tokoh agama serta rohaniawan di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih Fedriska Ananda di Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Sebelumnya ada Dipo Nurbahagia dari Istana Merdeka.